Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang dan Tuan Mohriduan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7370 sampai bab 7371. Pada saat itu, tempat konser benar-benar gempar. Dua penyanyi wanita papan atas dari timur dan barat tampil bersama di panggung yang sama hampir tidak pernah terjadi sebelumnya, memberikan kejutan besar bagi para penonton. Ketika duet mereka berakhir, tepuk tangan dan teriakan penggemar berlangsung selama beberapa menit. Pada titik ini, Tawana menggandeng tangan Gu Qihui, dan keduanya berjalan ke tengah panggung. Kemudian, Tawana membungkuk sedikit kepada penonton sambil tersenyum. Selanjutnya, saya akan menyerahkan panggung kepada Qihui. Saya harap kalian semua menikmati pesona musiknya. Dengan itu, dia memeluk Gu Qihui dengan lembut, lalu berjalan menuju peron lift, turun perlahan di tengah tepuk tangan puluhan ribu penggemar. Gu Qihui kemudian memulai lagu pertamanya malam itu. Saat Tawana turun dari lift menuju panggung, segerombolan staf langsung mengelilinginya. Kecelakaan besar pada pembukaan membuat semua orang gelisah. Bahkan saat itu, banyak dari mereka yang bertanggung jawab masih merasa gugup, tidak yakin bagaimana Tawana akan menangani mereka. Sutradara panggung dan teknisi peralatan mendekatinya terlebih dahulu. Keduanya cemas sekaligus malu. Sutradara panggung angkat bicara. "Maaf, Nona Sweet, ini salah saya karena tidak menyadari semua bahaya pada waktunya." Teknisi peralatan itu menambahkan dengan rasa bersalah. "Nona Sweet, semua pemeriksaan peralatan adalah tanggung jawab saya. Kegagalan winch ini sepenuhnya salah saya. Pekerjaan saya tidak teliti. Saya akan bertanggung jawab penuh. Saya minta maaf." Tawana tidak punya kesabaran untuk mencari kesalahan mereka. Satu-satunya pikirannya adalah menemukan Ye Chen segera. Jadi dia berkata kepada mereka, "Kalian berdua mendapat satu teguran besar. Jika sesuatu seperti ini terjadi lagi, aku akan memecat kalian semua." Keduanya merasa seolah-olah telah diberi amnesti, dan segera mengucapkan terima kasih dengan hormat. Bagi pekerjaan mereka, menjadi bagian dari tim Tawana merupakan pekerjaan terbaik di dunia. Konser globalnya sering diadakan, dan masing-masing konser memiliki margin keuntungan tinggi, yang berarti mereka memperoleh lebih banyak uang jika bekerja lebih keras. Bonus yang mereka terima jauh melebihi apa yang akan mereka dapatkan dari artis lain. Tidak ada seorang pun yang ingin kehilangan pekerjaan ini. Dengan Tawana memberi mereka serangan besar, itu berarti mereka tidak boleh membuat kesalahan lagi jika ingin mempertahankan posisi mereka, memaksa mereka untuk memberikan segalanya di masa mendatang. Tawana tidak punya waktu lagi untuk disia-siakan bersama staf. Dia keluar melalui lorong bawah panggung, muncul di sisi kanan panggung dan mulai mencari Ye Chen. Dia kebetulan ada di sana menonton pertunjukan Gu Qihui, tidak dapat menahan kegembiraannya. Dia bergegas mendekat dan berkata dengan hormat, "Tuan Ye, terima kasih banyak atas kedatangan Anda sebelumnya." Ye Chen tersenyum padanya, "Tidak perlu bersikap sopan begitu. Lagi pula aku bagian dari stafmu untuk konser-konser di Tiongkok ini. Kau majikanku, sudah menjadi kewajibanku untuk menjagamu tetap aman." Tawana mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Di panggung tinggi itu, dia benar-benar panik dan tegang. Takut konsernya akan gagal sejak awal. Saat Ye Chen entah bagaimana memutuskan tali pengamannya, dia dicekam rasa takut. Tetapi kemudian, mengingat kemampuan Ye Chen yang luas, keandalannya yang mantap, dan bagaimana ia dapat mengubah bahaya apapun menjadi keselamatan, kegelisahannya berangsur-angsur tenang. Saat dia melangkah ke panggung, rasa terima kasih dan kekagumannya padanya telah mencapai puncaknya. Saat ini, yang diinginkannya hanyalah melemparkan dirinya ke pelukan Ye Chen, menangis sejadi-jadinya, dan menciumnya tanpa alasan. Dorongannya begitu kuat hingga ia hampir melakukannya beberapa kali. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Tetapi dia tahu Ye Chen tidak menyimpan perasaan seperti itu padanya, dan meski mereka berada di belakang panggung, tak terlihat oleh puluhan ribu penggemar, ratusan staf dapat melihat, jika dia memeluk dan menciumnya di sini, berita itu akan menyebar seperti api. Dengan berat hati, dia menahan dorongan hatinya yang begitu kuat.
Sebaliknya, ia segera mengalihkan fokusnya ke penampilan bersama mereka yang akan datang. Sebuah ide berani terlintas di benaknya, untuk menggunakan penampilan itu sebagai alasan untuk menyatakan cintanya kepada Ye Chen di atas panggung, di hadapan puluhan ribu penggemar dan dunia. Sementara itu, Ye Chen tidak terlalu memperhatikan Tawana. Pandangannya tetap pada Gu Qiwi yang tampil dengan penuh dedikasi. Dia tidak bisa menahan rasa kagumnya. Bahkan saat berbagi panggung dengan bintang internasional seperti Tawana, bahkan saat menghadapi penggemarnya, Gu Qiwi mampu tampil dengan mantap, bahkan melampaui ekspektasi. Kemampuannya menghadapi tantangan jauh melampaui kebanyakan orang. Pada saat itu, Ye Chen berhenti memandang Gu Qiwi hanya sebagai adik perempuannya, dan mengakuinya sebagai wanita yang benar-benar luar biasa dan kuat. Tawana merasa sedikit iri. Dia tahu bahwa meskipun Ye Chen sangat berbakti kepada istrinya, dia juga sangat memanjakan Gu Qiwi. Gu Qiwi pasti memiliki tempat khusus di dalam hatinya. Sedangkan Ye Chen sendiri memperlakukannya hanya sebagai kenalan biasa, kadang tidak seperti itu, lebih seperti rekan bisnis yang saling menguntungkan. Di atas panggung, Gu Qiwi memikat penggemar asing Tawana yang belum pernah mendengar lagu-lagunya sebelumnya dengan suaranya. Meskipun mereka tidak sepenuhnya mengerti liriknya, mereka jelas menyukai musik, nada, dan penampilan panggungnya, yang bertepuk tangan dan bersorak bersama. Setelah beberapa lagu, seorang anggota staf mendekat, "Nona Sweet, Tuan Ye, saatnya bagi Anda berdua untuk menuju ruang ganti untuk berganti pakaian." Tawana mengangguk dan berkata pada Ye Chen, "Tuan Ye, ayo kita ke belakang panggung." Tentu. Ye Chen setuju, berbalik bersamanya menuju ruang ganti. Saat Ye Chen mulai mengenakan kostum bertema pembunuh, Gu Qiwi menyelesaikan lagu terakhirnya. Layar besar kemudian memutar beberapa klip di balik layar dirinya dan Tawana, sementara Gu Qiwi berlari ke belakang panggung untuk berganti pakaian. Dia berbagi ruang ganti dengan Tawana, dan saat dia tiba, penampilan Tawana sudah setengah lengkap. Tawana menatapnya sambil tersenyum, "Qiwi, penampilanmu sungguh mengagumkan. Tuan Ye dan aku menonton dari samping sebentar. Penonton jelas-jelas menyukainya. Aku baru saja memeriksa media sosial. Semua orang memujimu." Gu Qiwi tersenyum, "Selama aku tidak menyeretmu ke bawah, aku baik-baik saja." Penata gayanya segera mulai mengubah penampilannya. Beberapa menit kemudian, penataan rambut Gu Qiwi selesai, ia berdiri dan berkata kepada Tawana, "Tawana, penampilanmu sungguh memukau, perpaduan kecantikan timur dan barat sungguh sempurna. Saat kau naik panggung nanti, semua penggemar pasti akan terpesona." Tawana tertawa, "Asalkan penggemar Tiongkok menyukainya, itu sudah cukup. Ketakutan terbesar saya adalah mereka mengira saya tidak menghormati budaya Tiongkok." "Tidak mungkin," Gu Qiwi berkata sambil menyeringai, "aku yakin penampilanmu ini akan menjadi yang teratas dalam daftar tren di media sosial Tiongkok." Tawana mengangguk, sambil berpikir dalam hati, "Aku tidak ingin menjadi tren karena penampilanku, aku ingin menjadi tren karena tindakanku." Bersambung.